Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomot. Kami masih ada di IMX 2022. Bisa dilihat ya, bajunya masih sama kayak video yang Fast Furious. Karena emang eventnya cuma 2 hari dan di event 2 hari ini kita coba maksimalin review mobil-mobil modifikasi yang ada di sini. Salah satunya yang cukup menarik adalah mobil yang ikut kontes perang bintang, yaitu mobil Atta Halilintar. Ini adalah Toyota Avanza generasi pertama tahun 2010 dan ini udah dimodifikasi cukup ekstrim karena mesinnya berganti. Jadi udah nggak pakai mesin bensin lagi, nggak swap engine ke mesin yang lebih garang, tapi ini langsung diganti ke listrik. Jadinya kita penasaran banget sama mobil satu ini, gimana modifikasinya, gimana bisa dari mobil bensin jadi listrik dan apa aja ubahannya. Ntar kita bakal ketemu sama salah satu narasumber yang jadi head modificator dari Toyota Avanza listrik ini. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sekarang kita udah sama Mas Tommy. Halo, apa kabar? Baik Mas. Ini head modificator ini ya? Dari tim Atta Halilintar. Dari tim Atta Halilintar. Buat bikin Avanza listrik kita ya? lagi udah selesai membuat dari Avanza konsep yang dimana mobil ini menggunakan engine electric vehicle. Jadi Avanza konsep listrik ya jadinya. Oh, oke. Penggerak listrik berarti ya udah. Betul, penggeraknya udah pakai listrik. Udah pakai listrik. Nah, ini boleh diceritain nggak Avanzanya tuh Avanza gen berapa sih? Oke. Nah, kalau untuk Avanzanya sendiri kita pakai Avanza tahun 2010. Tahun 2010 yang dimana bentuknya sebenarnya tadinya bukan seperti ini. Nah, terus begitu karena kita mendapat tantangan dari Atta Halilintar dan juga kita mendukung program pemerintah yang dimana untuk percepatan dari kendaraan listrik ini di tahun 2030 kan udah bisa semua terrealisasi. Ya, betul. Nah, ini juga kita mendukung program pemerintah supaya maksudnya ternyata bisa kok mobil apapun bisa dikonversi dan juga kalau untuk yang kayak pembuatan ini memungkinkan gitu. Jadi kalau buat teman-teman ke depannya nanti pengen konversi dari kendaraan biasa menjadi kendaraan listrik itu memungkinkan. Dimulai dari yang kendaraan seperti ini gitu. Nah, ada alasan sendiri nggak sih kenapa Avanza? Apa emang platform Avanza tuh cocok gitu emang buat? Sebenarnya kalau untuk konversi ataupun untuk pembuatan modifikasi seperti ini, pembuatan perubahan bentuk sebenarnya memungkinkan untuk semua kendaraan. Ya. Tetapi kemarin memang yang didapatkan dari tim Atta, dari Atta Halilintar sendiri, memang dia memilih mobil Avanza. Jadi dari basic Avanza inilah yang kami modifikasi sesuai dengan permintaan dan juga konsep yang udah kurang lebih diberikan kepada kami, konsep mentahnya. Baru setelah itu kita membuat desain pada bodi eksterior, bodi interior, engine, kaki-kaki, dan juga pada perubahan audio segala. Gitu. Okay. Nah, berarti ini mesin bensin udah dilepas? Nah, kalau untuk si mesin originalnya, kita totally udah kita bongkar. Udah kita bongkar, kita turunkan semua, pas gitu kita convert menggunakan engine yang baru. Itu mesin listrik ini. Mesin listrik ini udah kita modifikasi sesuai strukturnya supaya bisa masuk ke mobil Avanza ini. Ya, gitu. Nah, itu boleh tahu nggak baterainya kapasitasnya gimana dan kemampuannya tuh kecepatan berapa sampai berapa kilometer? Nah, kalau untuk kendaraan ini sebenarnya masih konsep kita menggunakan motor 20 kW. Ya, yang dimana untuk motor 20 kW ini dan juga untuk baterainya sudah kita buatkan sesuai dengan dimensi dari yang akan kita taruh penempatannya. Dan kurang lebih kalau sudah dihitung dan ditargetkan berjarak kurang lebih 175 kilo untuk sekali
pengecasan. Sekali pengecasan. Dan pengecasan yang kita lakukan, kita masih pengecasan biasa. Tapi kalau untuk kedepannya bisa menggunakan fast charging. Nah, itu tinggal ganti alat casnya aja. Tapi untuk alat cas biasa yang komponen buat di rumah itu kurang lebih 6 jam. Untuk cas dari habis sampai penuh. Kurang lebih berkisar 6 jam. Nah, gitu. Itu kan tadi jarak 175 ya? Betul. Kalau kecepatan maksimal berapa? Kalau kecepatan yang biasa diuji sekarang ini baru 80. Tapi mudah-mudahan bisa sampai 100 lebih. Karena mobil ini sebenarnya kan masih prototype dan juga masih konsep car kan. Jadi maksudnya kita juga udah bersyukur bisa convert dengan sangat cepat. Kita convert kendaraan ini bisa sangat cepat, baik dari perubahan bodi eksterior, interior, mesin dan lain-lainnya. Itu hanya berjarak 2 bulan saja. 2 bulan. Untuk acara memang sudah kita persiapkan di acara IMX ini. Dan teman-teman mungkin udah lihat waktu kita jalan. Waktu loading sampai masuk ke dalam, semua maju mundur semua ya udah oke, semua jalan juga udah enak gitu. Jadi udah bisa dikatakan, maksudnya ya kita juga udah cukup senang, cukup bangga bisa membuat dengan sesuatu yang bisa dikatakan cukup cepat dan hasilnya bisa dikatakan ya cukup oke. Gitu. Nah, itu dia berarti penggeraknya masih ke belakang atau pindah ke depan? Iya betul, kalau untuk penggerak kami menggunakan sistem gardan, jadi originalnya masih tetap kami pakai, penggerak masih tetap belakang, baru tetap untuk mesin masih tetap di depan. Sebenarnya posisi mesin ada di tengah-tengah sih. Ada di tengah-tengah. Kadang kan kami udah turun mesin. Ada di bagian kurang lebih agak sedikit dalam. Dan kemudian baru posisi baterai ada di atas. Berarti yang gerak masih roda belakang. Roda belakang penggeraknya. Nah, kalau yang lainnya nih udah berubah modifikasinya kayak spion? Oh iya. Kalau kayak bodi eksterior, selain perubahan pada bodi, total bodi kan kita udah rubah nih semua nih. Karena permintaan dari si Mas Atta, dia pengen bikin mobilnya kayak jadi mobil konsep futuristik dan juga pengen kayak mobil Tron. Kayak film di bioskop Tron kan, maksudnya bentuknya, warnanya, konsepnya pengen kurang lebih dibuat seperti itu. Oleh sebab itu kita mengcover, ini mungkin yang kita jarang banget ngelihat untuk mobil yang nggak ada bannya. Iya betul. Gitu. Nah jadi kita buat seperti ini pada bagian depan belakang dan juga komponen bodi kita udah modifikasi total, termasuk si spion yang tadi nih. Nah, spion kan tadinya kan ada nih pada original, bentuk originalnya. Kita menggunakan sekarang udah sistemnya digital, kita menggunakan sistem kamera digital. Nah terus begitu untuk penglihatannya kita di dalam. Jadi kita menggunakan monitor, jadi nggak perlu lihat-lihat ke depan gitu. Iya, jadi ada layarnya di dalam. Jadi semua di dalam udah ada layarnya, karena lebih ke konsep, jadi lebih ke high teknologi ya. Iya, betul. Konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang banyak ditanya nih, bagian peleknya, bannya. Iya, banyak banget yang nanya. Banyak yang nanya nih. Banyak yang nanya. Ini emang begini bannya? Kalau untuk ban, ini sebenarnya bannya ada di dalam. Bannya ada di dalam. Jadi kita menggunakan sistem air suspension, yang dimana kalau mobil ini habis diparkir dia akan turun kan? Oh iya. Karena pakai air sus, jadi bisa turun dan ceper banget. Jadi tapi nanti begitu jalan dia naik ke atas, dia tinggi lagi dan juga untuk si ban originalnya pas untuk belok-belok nggak ada masalah. Karena kan kita ada wet body jauh lebih keluar, jadi untuk belok kiri dan kanan tetap seperti mobil layaknya mobil biasa yang kita pakai. Ya. Betul. Terus ini berarti tetap kepasang kalau jalan? Tetap kepasang. Ini bodi ini? Bodi, kalau ini tetap waktu jalan tetap kepasang. Tetap kepasang? Tetap kepasang. Tidak hanya di dalam pameran, tetap pas lagi jalan juga tetap kepasang ya. Jadi benar-benar futuristis ya tampilannya ya? Iya betul. Nah tadi ada kelupaan Mas, transmisinya gimana? Nah, untuk perubahan pada si mobil listrik ini, mobil listrik ini memang mempunyai beberapa cara untuk kita membuat ataupun menginstal kendaraan listrik, mesin listrik ke mobil-mobil yang akan dipakai. Bisa menggunakan mesin matic. Yang full matic bisa juga menggunakan manual. Nah mungkin kalau sebenarnya yang lebih mudah dari kami, kita langsung bikin sistemnya matic aja. Jadi kalau di kendaraan listrik itu memang udah ada gigi mundurnya. Jadi kita tinggal putar karena ada modulnya, tinggal putar ke R itu bisa mundur. Dan ke biasa itu bisa maju. Tapi kalau untuk yang seperti ini kami buatnya sedikit lebih sulit.
Yang untuk kendaraannya apa kita buat sedikit lebih sulit. Yang dimana kami menggunakan sistem transmisi manual. Oh, ini manual? Manual. Jadi manualnya dalam artinya ada masih bisa masuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke R. Itu menggunakan sistem transmisi manual. Tapi mesinnya, motornya kami menggunakan tenaga listrik. Oh, gitu. Iya, jadi lebih sulit sebenarnya untuk kita konversi ke kendaraan yang seperti ini. Biasanya kalau Matic itu lebih mudah. Iya. Kalau Matic itu lebih mudah karena kita R-nya tinggal pakai tombol aja. Betul. Karena kan udah elektrik kan. Maju mundurnya udah tinggal pakai tombol. Berarti itu komponen transmisi dari Avanza-nya atau kita tetap menggunakan Avanza tapi kita modifikasi ulang. Supaya maksudnya bisa kekoneksi ke kendaraan listriknya, ke mesin listriknya gitu. Menarik tuh, masih pakai. Ya, jadi kalau masuk kita masih bisa. Jadi masih bisa agak nanti mungkin kalau dengan menggunakan sistem transmisi ini bisa lebih cepat. Karena kan perputaran masih pakai gear banding kan. Iya betul. Jadi bisa lebih kencang sebenarnya nanti. Gitu. Untuk mesin yang biasa mungkin bisa lebih kencang dibanding yang Matic. Gitu. Nah, terakhir paling di interior bahannya apa aja di interior? Nah, kalau untuk di interior sendiri kita sudah merubah dengan konsep hanya tempat duduknya hanya 4. Oh. Ya, kita sudah merubah nih tempat duduknya di sini hanya 4, depan sama tengah aja. Bagian belakangnya nggak ada. Nah, dan juga joknya kita udah diganti semua. Dan juga pada bagian dalam kita kalau untuk mobil listrik itu memang lebih terkonsep berwarna putih dan biru ya. Kalau kita lihat di pameran-pameran konsep car itu rata-rata putih dan biru. Nah, itu yang kita ambil. Warna putih dan biru itu sebagai basic. Oh, ini kendaraan listrik, kendaraan yang futuristis gitu futuristik dengan warna seperti itu. Kalau untuk bagian depan, kenapa kita menggunakan kayak warna silver titanium ini? Ini juga memang lebih ke ikonnya memang lebih ke kendaraan listrik dan atau kendaraan yang futuristik kan. Kalau untuk yang seperti ini. Karena kan kalau untuk yang warna-warna seperti ini kayak seperti di Ioniq. Iya, betul. Warna-warnanya hanya beberapa mobil-mobil yang listrik memang punya warna-warna kayak model-model metal seperti ini. Ya kira-kira perpaduan dari modifikasinya, konsepnya memang kita udah cocokkan supaya mobil ini bertemanya memang futuristik dan juga elektrik gitu. Elektrik. Oke deh. Nah, buat ngerjain kira-kira habis berapa, Mas? Buat bikin dari Avanza bensin ini jadi listrik. Itu yang kita belum hitung. Oh, itu belum hitung. Nanti kita info ya. Oke deh kalau begitu. Itu yang kita info. Siap. Oke, segitu informasinya teman-teman. Terima kasih banget Mas Tommy informasinya. Siap. Yuk. Oke, itu dia tadi modifikasi dari Toyota Avanza punya Atta Halilintar ini benar-benar banyak banget ubahannya, benar ekstrim dan ya sayangnya harganya nggak bisa disebutin ya, tapi mungkin bisa mahal banget karena kita tahu sendiri baterai 20 kW itu benar-benar mahal dan secara modifikasi ini udah berubah total dan nggak kelihatan lagi Avanzanya. Jadi yang jelas mobil ini udah fantastis banget sih. Nah, berikan pendapat Anda di bawah ya soal mobil Toyota Avanza yang dikonversi ke listrik ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang iseng-iseng juga kan, punya duit lebih, pengen bikin Avanza jadi listrik ya kan. Dan sebenarnya nggak cuma Avanza doang, bisa ke mobil-mobil lainnya juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods untuk mengetahui video review modifikasi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke sosial media kami di Instagram @otomods_ dan TikTok @otomods_. Main juga ke website kami di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review modifikasi berikutnya. Dadah! Dan TikTok @otomods_. Main juga ke ulang ya, lanjut ya. Main juga ke website